Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Wahyu. Selamat siang. Apakah saya bisa meminta waktunya sedikit untuk bertanya-tanya mengenai biota laut yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan? Bisa. Baik, saya akan masuk kepada pertanyaan pertama. Makhluk hidup apa saja yang hidup di laut? Makhluk hidup yang hidup di laut, binatang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan, moluska, dan terumbu karang. Untuk pertanyaan kedua, apa sih yang dimaksud dengan habitat biota laut? Habitat biota laut adalah perairan, tempat atau lingkungan perairan di mana suatu biota laut hidup di dalamnya. Jika tempat tinggal biota laut terganggu, maka biota laut tersebut akan terganggu pula. Untuk pertanyaan ketiga, apa pemanfaatan biota laut? Manfaat biota laut adalah sumber makanan, contohnya udang, ikan, karang, kepiting, cumi-cumi, dan untuk sumber obat-obatan. Mengapa laut disebut sebagai sumber pencarian obat-obat baru? Karena laut memiliki variasi struktural senyawa dan aktivitas farmakologi yang sangat beragam. Laut dengan keanekaragaman organisme yang besar merupakan sumber bioperspektif untuk pencarian obat baru yang sangat potensial. Baik, Mas Wahyu, selanjutnya, apa sih yang Mas Wahyu tahu tentang biota laut? Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Secara umum, biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu planktonik, nektonik, dan bentik. Pembagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah, ukuran hewan dan tumbuhan, tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak, berjalan, pola hidup, dan persebaran menurut ekologi. Selanjutnya, bisakah Mas Wahyu menjelaskan tentang apa itu planktonik? Planktonik merupakan jenis biota laut yang berenang dan mengapung mengikuti arus. Biota laut ini tidak bisa berenang melawan arus karena keterbatasannya. Selanjutnya yang Mas Wahyu ketahui tentang nektonik itu apa sih, Mas Wahyu? Nektonik yaitu organisme yang menjadi perenang aktif di daerah perairan, baik itu air tawar atau air laut. Nekton dikenal sebagai predator paling atas pada sebagian besar rantai makanan di laut. Ikan adalah spesies nekton terbesar dengan 16.000 spesies. Selanjutnya, dapatkah Mas Wahyu menjelaskan apa yang dimaksud dengan bentik? Bentik merupakan biota laut yang hidupnya di daerah dasar atau pada umumnya bersifat merayap, yang dapat berdiri dari hewan dan tumbuhan. Jenis-jenis biota apa yang biasa jadikan obat-obatan? Biasanya rumput laut, teripang, dan bintang laut. Terus manfaat dari rumput laut itu yang Mas Wahyu tahu apa? Manfaat rumput laut yang pertama, memperlambat pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mempercepat proses penyembuhan luka. Yang ketiga, membantu menurunkan berat badan. Kalau manfaat dari teripang itu apa ya? Manfaatnya menurunkan kadar kolesterol darah, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menghambat pertumbuhan sel kanker. Untuk selanjutnya, manfaat dari bintang laut itu apa, Kak Wahyu? Bintang laut bisa menjadi obat untuk penderita asma, dan radang sendi. Oke, baik. Selanjutnya yang akan saya tanyakan, apa saja kandungan yang ada di dalam rumput laut? Dalam 100 gram rumput laut terkandung yang pertama air 82,2 gram, karbohidrat 7,92 gram, serta serat 0,7 gram, kalsium 129 mg, magnesium 77 mg. Apa saja kandungan yang ada di dalam teripang?
yang terkandung dalam teripang yang pertama 9 jenis karbohidrat, 59 jenis asam lemak, 19 jenis asam amino, 25 komponen vitamin, 10 jenis mineral, dan 5 sterol. Apa saja kandungan yang ada di dalam bintang laut? Kandungan yang ada dalam bintang laut yaitu mengandung 4 dari 6 komponen bioaktif yang diuji dengan metode fisiokimia, antara lain alkaloid, steroid, flavonoid, dan asam amino. Selanjutnya, apa sih yang Mas Wahyu tahu tentang apa saja yang dapat merusak kehidupan biota laut? Sebut saja penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, limbah hasil industri, pengeboran minyak di lepas pantai, dan juga membuang sampah di sungai, yang berakibat sampah tersebut bermuara ke laut lepas. Jelas hal tersebut selain mencemari juga merusak biota laut. Yang Mas Wahyu ketahui tentang biota laut apa saja yang dapat menjadi sebagai obat kanker? Yang pertama ada teripang, yang kedua rumput laut. Baik Mas Wahyu, sekian sudah pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya Mas Wahyu ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Dian. Yang pertama. Sabar ya Mas Wahyu ya, sabar dulu, sabar ya. Siap. Oke, Mas Wahyu bisa dilanjut. Kemudian, yang pertama, tahukah kamu apa itu biota laut? Biota laut merupakan seluruh makhluk hidup yang berkembang di laut. Selanjutnya, mengapa terumbu karang sangat berperan penting bagi kehidupan biota laut, terkhususnya ikan hias? Karena terumbu karang sangat penting bagi kita karena mempunyai banyak fungsi seperti penahan ombak, sumber bahan makanan, dan tempat ikan dan organisme laut lainnya yang tinggal, mencari makan, berlindung, memijah, dan membesarkan anak. Selanjutnya, sebutkan 3 kelompok jenis biota laut. Yang pertama ada plankton, kedua nekton, dan bentos. Selanjutnya, apa manfaat mangrove untuk biota ikan hias laut? Manfaat mangrove yaitu sebagai tempat pembibitan ikan. Selanjutnya, mengapa anemon dan nemo dikatakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan? Karena anemon dan ikan nemo karena anemon akan melindungi ikan nemo dari para mangsa dan ikan nemo akan membersihkan sisa makanan anemon. Selanjutnya, apa manfaat terumbu karang bagi ikan hias? Sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makanan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, apa manfaat padang lamun untuk ikan hias? Padang lamun memiliki manfaat yang sangat penting yaitu sebagai tempat tinggal ikan hias. Apa saja makanan utama dari ikan botana di laut? Makanan utama dari ikan botana di laut yaitu algae, ganggang, dan tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada pada terumbu karang. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang manfaat plankton bagi ikan hias laut? Manfaat plankton untuk ikan hias yaitu plankton memiliki peranan yang sangat penting bagi ikan hias karena plankton merupakan sumber energi bagi ekosistem perairan. Plankton memiliki manfaat sebagai penyedia pakan alami bagi ikan hias air laut. Selanjutnya, apa saja makanan untuk ikan butterfly fish? Memiliki jenis makanan bervariasi mulai dari karang, plankton, invertebrata, alga, spon, dan beberapa tumbuhan lainnya. Selanjutnya, apa manfaat ikan angelfish untuk biota lainnya? Manfaat ikan angelfish yaitu dapat bertindak sebagai ikan pembersih terumbu karang dan ikan dapat menggigit parasit yang ada pada kulit ikan yang lebih besar. Selanjutnya, biota laut apa sajakah yang terancam
pencemaran laut. Biota laut yang terancam diantaranya adalah terumbu karang dan hewan bercangkang, yang merupakan organisme kunci lautan. Terumbu karang menjadi gantungan hidup ratusan ribu spesies, termasuk ikan hias dan ikan komersial yang banyak memberikan penghidupan bagi masyarakat pesisir. Mengapa terumbu karang dapat tumbuh jika tumbuhan yang lambat jelasnya? Jadi, terumbu karang dapat tumbuh dikarenakan terumbu karang merupakan organisme porifera yang dapat melakukan perkembangbiakan, akan tetapi pertumbuhan lambat karena cara reproduksi porifera lambat. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya laut? Agar populasi makhluk hidup di laut tidak punah, agar penerus bangsa dapat melihat keindahan laut di negaranya sendiri. Mengapa ikan hias laut Kakatua memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemeliharaan kelangsungan hidup terumbu karang? Karena ikan hias kakatua ini memakan rumput laut dan hama perusak terumbu karang. Selanjutnya, sebutkan 5 macam jenis terumbu karang di Indonesia. Yang pertama, Acropora, Kerfukunis, Microcalma, Humilis, Motifora, Aquacubelculata, Cetril. Selanjutnya, sebutkan 5 macam ikan hias laut. Ikan Nemo, ikan butterfly, ikan botana, ikan kakatua, dan ikan banggai cardinavis. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bentos? Bentos merupakan biota laut yang hidupnya di daerah dasar atau pada umumnya bersifat merayap yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Manakah yang termasuk manfaat biota laut? Manfaat biota laut yang pertama menyerap arsenik dan metal, yang kedua menyerap karbon dioksida, yang ketiga stabilisator dasar perairan, yang terakhir yaitu sebagai penangkap sedimen. Manakah yang termasuk manfaat pada lamus atau seagrass? Nah, selanjutnya, mengapa terumbu karang sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut? Karena terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung pada ekosistem ini. Nah, terima kasih Mbak Dian, cuma itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Mas Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.